Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Hari ini tanggal 28 Maret 2023. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan renungan harian. Kiranya apa yang kami dengar dan kami saksikan boleh menjadikan pelajaran di dalam hidup kami untuk kami berbuat semakin baik. Di dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang ini hidup di zaman milenial, di mana setiap orang dituntut untuk bersaing di zaman yang serba modern ini. Lingkungan yang mewah seringkali memaksa kita melakukan berbagai cara agar kita terlihat keren, kece, dan modis. Berbagai cara kita lakukan supaya kita tidak ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan di dalam pergaulan kita. Jika kita tidak bertindak secara betul, dampaknya akan sangat buruk. Bapak Ibu yang terkasih, sebulan yang lalu media massa dihebohkan dengan suatu kejadian viralnya seorang anak pejabat yang memukul, menghajar seorang remaja usia belasan tahun. Hingga anak remaja ini babak belur dan tidak sadarkan diri. Gaya hidup hedon dan sok kuasa dilakukan oleh orang-orang yang merasa berduit dan kaya raya. Mungkin kalau saja korbannya ini rakyat biasa dengan kekayaan orang tuanya, semuanya mungkin bisa diselesaikan tanpa heboh, ya, tanpa viral sedemikian halnya. Akan tetapi ternyata korbannya ini juga adalah anak seorang pesohor, ya, organisasi yang cukup terkenal, sehingga peristiwa ini menjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. Pergaulan dari anak ini membuat dia berani melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan. Mungkin orang mengenal anak ini selama ini hanya baik-baik saja. Walaupun dia hidup bergaya mewah, tetapi orang juga tidak begitu memperhatikan. Nah, hanya karena pergaulannya dengan seorang anak remaja juga usia 15 tahun yang dapat mempengaruhi dirinya melakukan hal yang di luar perkiraan orang-orang. Mungkin juga hal ini tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Seorang perempuan usia 15 tahun mampu membuatnya menjadi seolah-olah bukan dirinya lagi. Dan akibat dari perbuatannya ini bukanlah hanya dia yang menanggung risiko, tetapi juga orang tuanya, bahkan berbagai jajaran, semua pejabat ikut menanggung risiko. Hingga saat ini kehidupan para pejabat disorot. Mungkin dampaknya baik juga, ya, untuk kehidupan bangsa kita. Akan tetapi akibat dari perbuatannya ini membuat heboh banyak orang, merepotkan banyak orang, semua orang menjadi sorotan, ya, pejabat-pejabat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus
pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Jemaat yang terkasih, jika kita melihat potret kehidupan sehari-hari di lingkungan kita, kita seolah-olah tidak percaya jika orang di sekitar kita yang selama ini kita pandang baik, kita pandang rajin beribadah, kita pandang sebagai seorang yang menjadi panutan, tiba-tiba kita mendapat informasi bahwa orang tersebut melakukan hal yang buruk, memakai uang, korupsi, atau berselingkuh, dan sebagainya. Kita tentu akan sangat terkejut ketika kita melihat sisi baik mereka yang rajin pelayanan, rajin bermasyarakat. Mereka pasti sangat paham bahwa perbuatan mereka adalah suatu kejahatan. Namun seolah-olah mereka tidak mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang jahat yang seharusnya dihindari. Jemaat yang terkasih, menjadi tugas penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk waspada. Bukan sekedar tahu mana yang baik dan mana yang buruk, atau teman mana yang baik dan teman mana yang buruk. Karena kalau iman percaya kita tidak kuat, atau kebiasaan baik yang kita lakukan tidak dilengkapi dengan iman, pasti kita akan mudah terjerumus dengan tawaran dunia. Dan bahkan kita akan terjebak dengan situasi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengingatkan kita bahwa kejahatan hanya sejengkal di depan kita. Oleh karena itu, mari kita perbarui terus iman percaya kita. Itulah sebabnya setiap kita hari Minggu beribadah selalu memperbarui pengakuan iman kita. Itu supaya mengingatkan kita bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena kejahatan selalu mengintai kita. Iblis mencari kelemahan kita. Di mana begitu kita lemah, kita lengah, maka godaan-godaan iblis itu akan menjerumuskan kita. Yang seringkali kita tidak sadar. Kita lakukan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya kita benar-benar terjerumus di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau kemanakah kita? Mengikuti pergaulan yang buruk atau melanjutkan kebiasaan kita yang baik yang sejak kecil diajarkan oleh orang tua kita untuk melakukan hal-hal yang baik? Waspadalah, waspadalah. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar dan kami baca pada hari ini. Yang mengajarkan kami agar kami jangan sesat. Untuk boleh melanggar norma-norma, melanggar aturan-aturan, melanggar kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kami lakukan. Seringkali kami terpengaruh oleh pergaulan buruk yang tanpa kami sadari merusak kebiasaan baik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.